Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan saya Ki Banaspati. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau masih memberikan kita nikmat-nikmat di muka bumi ini. Dan salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosannya kita mendoakan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, karena harapannya kita itu mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sejatinya manusia itu sangat membutuhkan yang namanya syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk para netizen dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan setiap langkah-langkahnya. Dan semoga kita menjadi orang yang sukses, orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Jadi netizen, kali ini tuh saya berada di pinggiran sungai, ya kan? Ini sungainya sangat luas ya, sangat luas dan sangat panjang. Ini namanya, kalau nggak salah saya, ini namanya Sungai Wampu. Sungai Wampu ini. Jadi di sungai ini terdapat banyak ikan. Ya, namanya di sungai banyak ikan ya, banyak ikan, dan kadang itu ada buaya juga sesekali kelihatan. Namanya masih hutan ya, masih asri. Ya, kita lihat sendiri situasinya itu masih hutan asli ya. Dan kita akan melakukan perjalanan itu menuju suatu tempat yang mana informasi tempat ini itu terdapat beberapa kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan membunuh tanpa menyentuh. Mungkin netizen udah tahu kalau membunuh tanpa menyentuh itu kesimpulannya apa, mungkin netizen udah tahu. Nah, itu yang membuat saya terutama ya penasaran gitu, ingin mendekati tempat itu, karena saya bermimpi tepat di, kalau tidak salah saya di ujung sana, cuma nanti kita nyebrang sungai ya, ada suatu tempat yang mana di situ tempat perkumpulan orang-orang yang membunuh tanpa menyentuh. Hal itulah yang membuat saya penasaran, pengen ke sana gitu, pengen mengetahui apa sebenarnya yang menjadi motivasi mereka, kenapa mereka itu kerjanya seperti itu gitu. Ya, semoga kita di sana bisa menobatkan mereka semua, amin ya rabbal alamin. Dan menyimak terkait isu-isu yang beredar ya, terkait kemunculan Nyi Ronggeng itu, saya pun heran juga itu. Mereka itu kok wanitanya bentuknya cantik-cantik, ayu-ayu, tapi kok kelakuannya masya Allah kayak iblis. Saya kadang heran, saya, wanita cantik seperti itu kok kelakuannya bisa seperti itu, kan sayang gitu. Penampilannya seperti Nyi di Kayangan, sayang benar. Netizen kalau mau sama Nyi Ronggeng ya monggo silahkan, karena cantik-cantik itu, khusus yang laki-laki ya, kalau yang perempuan jangan. Jadi netizen, sebelum kita melakukan perjalanan kita bersolawat, karena insya Allah dengan bersolawat kita mendapatkan keberkahan dalam perjalanan, dan kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam perjalanan, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi
ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bersolawat kepada Nabi kita. Semoga kita telah mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu para netizen, kita mempersingkat waktu. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ayo, monggo. Bismillah. Kita netizen kali ini jalannya di pinggiran sungai ya, sambil melihat alam yang Allah berikan begitu indah. Alam yang Allah berikan itu begitu luar biasa. Namun kadang kita masih saja ingkar kepada beliau, masih saja lupa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Untuk para netizen semuanya, selalu jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu sangat penting. Karena terlalu banyak orang-orang yang lupa akan kesehatan. Itu kesehatan Allah itu nikmat Allah yang sangat luar biasa ya. Nikmat napas dan nikmat kesehatan ini wah luar biasa kita rasakan sebenarnya. Namun kadang ya itulah namanya manusia kan, termasuk saya sendiri. Sering saya akan lupa atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ini kurasa kalau mancing di sini banyak ikannya netizen ya. Netizen kalau yang hobi-hobi mancing boleh juga mancing di sini nanti bareng saya. Sekaligus jalan. Dan pinggirannya ini rumputnya ini sangat bagus-bagus untuk pakan ternak, sangat bagus. Astagfirullahaladzim ya Allah. Coba lihat kameramen. Ini siapa ya kameramen? Saya baru jumpa ini. Dan kelihatannya penampilannya itu anggun sih, seperti ronggeng ya. Penampilannya anggun seperti ronggeng, cantik. Saya takutnya nih ronggeng nih netizen, karena saya baru pertama kali nih jumpa dengan dia. Dan saya nggak tahu, atau kita tanya itu gimana ya netizen, saya bingung nih. Nanti kalau ronggeng takutnya saya kejerat, jebakan, bingung saya. Gimana menurut netizen semuanya? Mau kita samperin atau gimana? Tapi kok ronggeng bukan sih? Saya Kiban Asfar. Tapi kok ronggeng cantik banget ya, Masya Allah. Kamu ronggeng ya? Saya. Allah, oh berarti yang dibilang kenut-kenut ini netizen. Kok cantik banget ini netizen? Baru kali ini saya jumpa dengan kenut. Allah. Berarti kamu kan ini apa namanya ya, membela PSS juga ya? Saya diturunkan oleh Basimse untuk menghabisi jin. Ini saya beruntung banget ini. Manusia biasa seperti saya yang gak ada apa-apanya berjumpa dengan ini kenut yang luar biasa hebat. Apa yang sedang kamu cari di hutan ini? Saya sedang melakukan perjalanan menuju suatu tempat yang dimana itu saya dimimpiin bahwasanya tempat itu kumpulan orang-orang yang membunuh tanpa menyentuh. Makanya saya penasaran karena lokasinya di seberang sana. Dan kebetulan jumpa dengan ini ya. Saya lagi beristirahat. Berarti saya ganggu dong ya. Tidak apa. Saya kira tadi ronggeng, soalnya saya kemarin jumpa sama wanita berpenampilan cantik juga, namun dia memiliki kekuatan yang jahat.
Makanya saya tadi mau nyamperin, takut. Sebelumnya kamu belum pernah ketemu dengan saya? Belum. Oh. Iya ya, saya pernah ingat ketika perang besar kalau nggak salah itu ada yang menyebut nama Kenut-Kenut gitu. Tapi posisi perang besar itu kan waktu di Padepokan kalau nggak salah, saya nggak sadar gitu karena kan serangan Abang Daki Acung itu sudah melumpuhkan saya. Atau gimana sih, atau saya mimpi? Ini atau saya mimpi nih? Kamu tidak bermimpi. Saya beberapa kali turun Padepokan untuk membantu peperangan kalian. Iya, sepertinya saya ingat, tapi agak-agak lupa. Karena memang kemarin tuh kan emosional ketika pengen menyadarkan Abang Daki Acung kalau nggak salah. Tidak apa-apa. Kalau begitu, lanjutkanlah perjalananmu. Dan berhati-hatilah dalam menghadapi musuh. Baik. Saya pamit. Astagfirullah. Kemana tadi? Kok hilang? Waduh, netizen. Baru kali ini saya jumpa langsung nih. Jumpa langsung dengan Nyi Kenut ya, Nyi Kenut katanya. Tadinya itu saya saya penasaran. Saya kira itu tadi Nyi Ronggeng, tapi kok ternyata beliau itu adalah Nyi Kenut. Allah. Tapi sungguh beruntung saya berjumpa dengan beliau. Alangkah baiknya yuk kita lanjutkan perjalanan karena tujuan kita itu mendatangi kampung di mana suatu tempat itu terdapat banyak orang yang membunuh tanpa menyentuh. Ayo kameramen. Untuk netizen ya, maklum lah ya kan, namanya saya itu kemarin waktu perang besar Abang Daki Acung itu kurang kurang sadar gitu, karena kan lingkungan sekitar itu saya tidak pahamin. Ternyata kemarin ini juga turun di situ. Allah, sungguh sangat bersalah saya berjumpa dengan beliau tapi tidak mengenali beliau, padahal beliau yang membebaskan PSS. Tapi kok saya mendengar ada keributan. Kameramen sini, kameramen. Sepertinya itu kameramen. Coba di zoom kameramen. Kelihatan kameramen? Nah, itu seperti ada kumpulan orang itu kameramen. Ya kan? Dan di sana ada juga suara keributan. Berarti benar yang saya bilang. Benar. Ayo kamera. Gimana kita? Lokasinya itu di sana jauh. Di sana jauh kan. Gak mungkin kita balik. Dan suara peperangan itu sangat jelas saya dengar. Allah. Suara peperangan itu sangat jelas saya dengar. Dan suaranya itu memang benar-benar dari sana. Jadi kita gimana nih? Jadi kita gimana? Kita harus menyeberang. Gak bisa kita tinggal diam. Namun saya masih bingung. Coba di zoom lagi kameramen. Jelas mereka itu kan. Nah, kelihatan ada mereka itu, ada beberapa orang, kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang itu di sana. Mungkin mereka yang ngawal keributan itu. Allah. Gimana cara kita nyebrang sungai ini ya?
Kebetulan sampah nggak ada sekarang sini. Netizen ada solusi nggak? Saya masih bingung nih. Ini karena sungainya lumayan jauh, lumayan lebar. Kalau saya berenang nanti takutnya di tengah-tengah ada buaya. Bingung saya nih kameranya. Atau kita cari ke sana lagi yuk. Siapa tahu di sana ada jalan. Siapa tahu di sana ada but. Saya penasaran banget nih. Kameramennya itu kameramen. Kita pantau lebih dekat kameramen, kita pantau lebih dekat. Suaranya itu sepertinya semakin mendekat. Coba dilihat lagi umurnya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Itu gimana nih, jalannya agak buntu nih. Ini sepertinya ada tali. Kelihatan. Ini ada tali apa ya? Tidak nyebrang sampai sana tali ya. Ayo kita cari lagi kamera. Kita jadi ke sana. Kita pertolongan warga kalau perlu. Kita coba dari sini. Ya Allah, kelihatan tuh ya. Kelihatan mereka itu sedang mondar-mandir. Sebenarnya ngapain mereka? Ya Allah. Ngapain mereka sebenarnya? Berarti benar apa yang dimimpi saya. Mereka itu memang benar-benar ada sebuah tempat itu memang benar-benar itu mereka lah orangnya. Ya Allah. Namun saya masih bingung ini para netizen. Soalnya di sini nggak ada tempat untuk nyebrang, titik pun tidak ada. Ya Allah. Netizen bisa perhatiin, coba perhatiin benar-benar. Itu mereka jelas. Jelas itu ya. Bahwasannya itu memang benar-benar orang ya sedang bergerak-gerak, cuman nggak tahu ngapain. Ada yang duduk di kereta itu, di sepeda motor, dan yang lainnya ada yang duduk dan ada yang berdiri-diri. Cuma lokasinya berada di seberang sungai. Saya masih mencari solusi gimana agar saya itu bisa sampai ke seberang dengan selamat gitu. Soalnya saya pikirkan juga, ini kan kita membawa peralatan membawa handphone juga, takutnya kan nanti kalau saya bawa berenang kan basah malah rusak. Terakhir nggak bisa untuk ngerekod sebagai barang bukti. Ini untuk para netizen semuanya, mohon doanya agar saya dipertemukan dengan kapal ya, mana tahu ada kapal yang lewat ataupun ada jembatannya. Mau kita coba cari lagi. Ayo kameramen, coba kita cari kameramen. Baik, untuk para netizen ikutin terus channel Kibadah Pati, gimana nanti hasilnya
Semoga saya bisa nyebrang ke sana. Saya pamit dulu. Nanti para netizen ikuti terus channel Kipanes Padi gimana perkembangannya. Semoga saya dipertemukan oleh mereka dan bisa menghabisi mereka semuanya. Saya Kipanes Padi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.